Nah, bagaimana dengan efeknya terhadap pilihan calon presiden? Jadi Pak Prabowo ketika survei dilakukan tanggal 20 sampai 27 itu elektabilitasnya mencapai 46,7%. Ya. Sementara dengan selisih yang cukup signifikan ada di peringkat kedua yaitu Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Ya. Itu mendapatkan perolehan 18,4%. Anies Baswedan 9%, Gibran Rakabuming Raka 4,8%, AHY 3,9%, Ganjar Pranowo 3,7%, dan ada nama baru, ya, Purbaya Yudi Sadewa. Ya. Ini meskipun waktu kita survei beliau relatif baru menjadi menteri, ya, khususnya Menteri Keuangan, namanya mulai menyelinap ya, di balik memori publik ya. Jadi ada 1,5% dari total 25 nama yang kita uji dalam simulasi semi terbuka yang menyebut nama Purbaya Yudi Sadewa ya. Nah, kemudian ada juga nama baru, Sherly Chwanda. Nah, ini gubernur idolanya Mas Hendro dari Maluku Utara ya. Sherly Chwanda Laos ya. Ini bintang dari timur ya. Gubernur Maluku Utara ya. Menarik ini, dia ada di peringkat 8 ya, 8 nama tertinggi ya, satu-satunya perempuan dari top 8 ya, capres idola publik ya. Jadi 1,1%, di bawahnya Gubernur Jawa Timur 0,5% ya. Nama-nama yang lain kita uji, ada Gubernur Jakarta, ada ketua-ketua partai, kita masukkan semua, ada 25 nama. Mengapa kita masukkan ketua-ketua umum partai plus tokoh-tokoh potensial termasuk kepala daerah? Jangan lupa putusan MK itu menghapus presidensial threshold. Ya. Nah, artinya tidak perlu koalisi buat partai peserta pemilu untuk bisa menominasikan capres dan cawapres. Jadi peluang untuk memunculkan calon sendiri dari partai itu sangat terbuka, maka namanya kita kasih lebih banyak ya. Nah, ini lagi-lagi silakan dicek ya. Saya tidak ingin menyita waktu weekend Anda semua ya. Bisa dicek di situ siapa basis pendukung Pak Prabowo ya, siapa basis pendukung Deddy Mulyadi, Anies Baswedan, Gibran, Muhaimin Iskandar, dan seterusnya ya. Jadi bisa dicek di situ. Ini hanya 10 nama yang kita breakdown ya, tanpa mengurangi rasa hormat yang lain, tapi kira-kira ini breakdown basis pendukung dari ke-10 nama calon presiden ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini menarik nih ya. Deddy Mulyadi cukup kuat terutama di Jawa Barat. 43,5% warga Jabar memilih Deddy Mulyadi sebagai capres, paling tinggi ya. Yang kedua adalah Banten ya, 38,4%. Jadi secara umum Pak Prabowo unggul di semua wilayah kecuali di Jabar ya. Kemudian Gibran itu basis terkuatnya di Jawa Tengah sama di Bali, Nusa, khususnya mungkin Nusa Tenggara Timur dan Bali ya, gitu ya. Kemudian di Jatim 6,9%. Mas Anies itu paling kuat di DKI 19%. Ya, meskipun di DKI penguasanya masih Pak Prabowo ya, 33,4%. Tapi ada kurang lebih 1/5 pemilih DKI yang menyebut nama Mas Anies sebagai capres. Kemudian di Jabar cukup lumayan plus Sumatera. Ya, ini kira-kira ya. Jadi yang lain bisa dicek ya maksimal. Nah, ini bagaimana kalau simulasinya 3 capres pada waktu Oktober 2025? Pak Prabowo unggul signifikan ya. Nah, saya akan masuk sampai beberapa slide ke depan ya, nanti untuk program akan Mas Hendro sampaikan. Nah, sekarang bagaimana dengan kinerja menteri atau pejabat tinggi? Nah, ada 52 ya, menteri-menteri plus pejabat tinggi. Jadi bukan hanya menteri ya, tapi plus pejabat tinggi yang kita evaluasi kinerjanya. Nah, sebelum masuk pada evaluasi kinerjanya,
kita tanya dulu ya tingkat popularitas. Nah, jadi bagaimana mungkin bisa mengevaluasi kinerja kalau kenal saja tidak. Nah, sebelum masuk ke siapa yang dianggap kinerjanya baik di antara yang mengenal nama-nama menteri maupun pejabat tinggi ini, ya kita tanya dulu mereka tahu atau pernah mendengar atau tidak 52 nama. Nah, kami hanya menampilkan 10 menteri tertinggi tingkat popularitasnya saja. Ya, begitu kira-kira ya. Jadi dari sini ya terlihat bahwa menteri yang paling populer adalah Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga. Itu 63,6% responden mengatakan tahu atau pernah mendengar nama Erick Thohir. Yang kedua adalah AHY, 60,3%. Menteri atau pejabat tinggi, ya, nah, Pak Teddy ini kategorinya pejabat tinggi ya, sekretaris kabinet, ya, itu menempati peringkat ketiga, ya, menteri atau pejabat tinggi paling populer. Ya, Pak Teddy cukup menghentak, ya, relatif baru, ya, muncul ke publik, tetapi tingkat popularitasnya itu menyodok di peringkat ketiga. Ya, mungkin salah satunya karena berkah Pak Prabowo, ya, karena mendampingi Pak Prabowo di sana sini, ya, termasuk ke luar negeri. Nah, kemudian yang keempat, nah ini mantan cawapres, ya, Abdul Muhaimin Iskandar, itu 44,6% tingkat popularitasnya. Ya. Nomor 5 ini pejabat tinggi, Pak Kapolri, 43% popularitasnya. Nah, kemudian ini ada nama baru, jarang sekali nama baru yang muncul dengan popularitas tinggi, Purbaya, 42,1%. Ya, saya sampaikan kepada Bapak sekalian, ini tidak seperti zaman kita, Mas Hendro. Zaman saya setidaknya, zaman SD itu kenal nama-nama menteri ya, karena muncul dalam soal ujian. Gitu ya. Menteri ini, menteri. Kalau sekarang, saya kira masyarakat banyak yang nggak mengenal, dan betul data kita menunjukkan banyak sekali menteri-menteri Pak Prabowo yang tingkat kedikenalannya 5%, 6%. Ya. Banyak juga soalnya. Banyak. Mungkin karena jumlahnya banyak. Jadi susah menghafalkan ya. Susah menghafalkan ya. Nah, kalau dulu kan nama-nama menterinya ada di ruang-ruang kelas. Ya. Bikin poster. Kalau Bawono mungkin anak milenial nggak terlalu ngikutin ya. Kalau kita hafal tuh. Sampai sekarang masih ingat Abdul Ghafur, Harmoko, gitu kan? Rudini. Kalau sekarang coba lihat tuh, ini menteri yang populer 10 nama. Kita tidak menampilkan menteri yang popularitasnya 5%, 6% gitu kan? Yeah. Nah, tetapi ya ini, nah jadi 10 nama ini, ya. Nah, ini Pak Nasaruddin Umar itu ada di peringkat berikutnya, ya. Pak Bahlil populer, ya. Yusril juga relatif populer, dan 10 terbesar tingkat popularitasnya adalah Erlangga Hartarto. Nah, pertanyaannya adalah apakah gitu ya popularitas ini itu berbanding terbalik atau tidak? Ya, maaf ini kebalik ya. Dengan evaluasi kinerjanya, jangan lupa ya, popularitas itu satu hal. Evaluasi positif terhadap kinerja itu soal lain gitu. Jadi kalau popularitas itu berkaitan dengan kognisi, orang aware atau tidak aware dengan menteri atau pejabat tinggi, sementara kalau kinerja itu berkaitan dengan afeksi sekaligus assessment ya. Dari mereka yang mengenal nama-nama menteri, 52 menteri maupun pejabat tinggi, kita tanya hanya di kalangan yang mengenal nama-nama mereka, puas atau tidak puas. Bisa saja ya, seorang menteri itu masuk di daftar 10 menteri populer, tetapi tidak masuk di 10 menteri dengan tingkat evaluasi kinerja yang positif. Atau sebaliknya, dia relatif bukan bagian dari menteri populer, karena yang mengenal mungkin 10%, tetapi dari 10% yang mengenal umumnya punya evaluasi yang positif. Bisa seperti itu. Nah, kita tampilkan hanya di antara mereka yang tahu nama menteri atau pejabat tinggi, ya, yang
popularitas yang evaluasi kinerjanya positif tinggi, 10 tertinggi saja. Ya, lagi-lagi kami tidak menampilkan nama-nama menteri atau pejabat tinggi yang ya tingkat kepuasan kinerjanya di luar dari 10 besar. Nah, siapa yang paling tinggi tingkat kepuasannya? Pak Amran Sulaiman, ya, Menteri Pertanian. Ini menarik nih karena beliau di sini di daftar menteri populer tidak masuk kan, sebagai menteri populer terbesar 10. Tetapi di antara yang mengenal Pak Amran itu umumnya tingkat kepuasannya sangat tinggi ya, 84,9%. Kita udah breakdown siapa itu yang puas, kebanyakan petani. Ya mungkin karena merasa diuntungkan ya dengan harga beras yang baik ya, dan itu membuat beliau cukup disukai sama petani. Nah, yang kedua, tingkat kepuasan yang kedua tidak berbeda signifikan, hanya berbeda 0,4% dibanding peringkat pertama, yaitu Teddy Indra Wijaya. Ya, lagi-lagi ini bukan hanya menteri tapi juga pejabat yang kita tanya ya. Tingkat kepuasan terhadap Teddy Indra Wijaya itu mencapai 84,5%. Mungkin ini berkaitan dengan posisi beliau yang disebut hanya berjarak 0 km dari presiden, dan belakangan juga sangat intensif ya memberikan statement mewakili presiden baik di dalam maupun di luar negeri ya, berkaitan dengan kebijakan strategis ya orang nomor 1 di Republik ini. Nah, Purbaya itu tingkat kepuasannya lagi-lagi tidak berbeda signifikan dengan Pak Amran, Pak Teddy, ada di peringkat ketiga secara absolut mencapai 84,1%. Ya, Pak Purbaya. Jadi lagi-lagi temuan survei publik ini mungkin berbeda dengan Kang Ferry Latulihin. Gitu. Tapi kan lagi-lagi ini kan pertanyaan diajukan kepada semua populasi ya, bukan hanya kelompok expert seperti Bung Ferry Latulihin ya, tetapi kalau ditanya kepada general population, Pak Purbaya ada di peringkat ketiga. Keempat adalah Pak Nasaruddin Umar, kelima adalah Menseknek Pak Prasetyo Hadi, kemudian AHY, kemudian ada Panglima TNI ya, dan seterusnya. Nah, sekarang ini masih saya ya yang akan menyampaikan bagaimana dengan kepercayaan terhadap lembaga. Jadi Bapak sekalian, kita punya pertanyaan rutin berkaitan dengan public trust terhadap lembaga-lembaga negara. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ini bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para nabas sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa Ayu, sini baru selesai. Emoji dan batch spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.